tergerak, bergerak, menggerakkan. Coba ya. Ya. Sekolah penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak itu dalam hati. Panggilan jiwa, hati nurani. Oh iya, benar. Berarti aku memang harus bergerak. Bagian pundi Pak sing bergerak Pak? Hati yang menggerakkan. Jalari hati ini menuju kepada pusat ingatan kita di alam otak kita untuk bergerak. Memerintahkan ke semua alat indera kita untuk melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas apa? Yang tentu berorientasi pada transformasi pendidikan. Jadi tergerak, bergerak. Bergerak dalam hal semua aktivitas, panca indera terutama. Tangan, kaki, mata, pendengaran, lesan kita, semuanya kita gerakkan dalam rangka membangun sebuah transformasi perubahan layanan pendidikan. Kemudian bila mana sudah bergerak, yang ketiga adalah menggerakkan. Menggerakkan itu berarti secara personal sudah melakukan aktivitas, maka kita gandeng sebelah. Mas, Mbak, ayo. Pak, Bu, monggo sareng-sareng. Menggerakkan. Sehingga kalaupun satu personal itu sebagai sebuah agen perubahan, agen perubahan, dengan baterainya adalah baterai alkalin, orang duwe kesel, insya Allah ajakan untuk ayo selalu berbuat kebajikan, merambah seluruh warga sekolah, berbuat kebajikan, berbuat kebajikan, berbuat kebajikan. Nah itu yang diinginkan. Oleh karenanya bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan ini kami mengajak untuk terus bergerak melakukan transformasi pendidikan menuju layanan yang berkualitas. Bagaimana kita memaknai sekolah yang berkualitas? Sekolah yang berkualitas. Seperti apa sekolah yang berkualitas itu? Bu, mohon bantuannya Mik, Bu. Monggo dari SMA 1 Sayung dulu. Mungkin perwakilannya. Bapak Ibu dari SMA 1 Sayung. Seperti apakah sekolah yang berkualitas itu? Mungkin bisa kita samakan persepsinya. Sekolah yang berkualitas. Salah satu, salah dua, atau bahkan salah 10? Monggo, diperkenalkan agar supaya sesamanya bisa saling kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Pak Lutfi dari SMA Negeri 1 Sayung. Baik, untuk menanggapi pertanyaan bagaimana kita memaknai sekolah yang berkualitas, menurut pribadi saya, sekolah yang berkualitas itu adalah sekolah yang tidak hanya mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai karakter yang ada pada peserta didik dan warga sekolahnya. Jadi tidak hanya mendidik anak supaya menjadi anak yang cerdas dan pintar, tapi juga menjadikan anak itu memiliki karakter yang bagus dan berakhlak yang mulia. Sehingga mereka itu dapat menghargai orang lain dan dapat menjunjung nilai-nilai karakter positif dalam dirinya masing-masing. Mungkin seperti itu Pak, menurut Tepuk saya. tangan untuk Terima kasih. Pak Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, suantane piantun Sayung alus. Terus yang disampaikan juga luar biasa, marai ayam. Kalau tak nyekolah kita gini jenengan mawon. Wah luar biasa. Dihapusi. Oke, berikutnya dari Ki Ageng Giri, semonggo. Sekolah yang berkualitas menurut pandangan dari panjenengan salah satu wakil dari Ki Ageng Giri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Edi Yusuf dari SMA Ki Ageng Giri. Sekolah berkualitas menurut kami adalah sekolah yang menjalani proses pendidikan dengan mengedepankan ilmu pengetahuan, kemudian juga mendidik mereka dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehingga produk daripada atau output dari sekolah itu sendiri harapannya ke depan bisa mengimbangi atau bisa mengatasi segala tantangan zaman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf, mengatasi tantangan zaman dengan sekolah berkualitas. Terakhir penutup, perwakilan dari SMA Negeri 2 Meranggen.
Ya. Dipersilahkan, monggo. Baik, terima kasih. Saya dari SMA Negeri 2 Meranggen. Semua yang dikatakan oleh Bapak dari Sayung dan Ki Ageng Giri, saya hanya akan menambahkan sedikit. Nyun sewu Bu asmane. Oh iya, saya Budia Aromsasi. Gitu. Budia Aromsasi. Yeah. Kemudian mengenai sekolah yang berkualitas, tentunya targetnya adalah para siswa itu sendiri yang pada dasarnya akan mencerminkan kualitas dalam bentuk prestasi yang bisa dilihat oleh masyarakat seperti itu, dan tentu saja tidak melupakan karakter-karakter yang sudah disebutkan tadi. Dan tambahannya adalah untuk sekolah yang berkualitas tidak akan terjadi begitu saja jikalau di sana juga tidak ada guru yang berkualitas. Jadi tambahannya adalah untuk membentuk karakter siswa yang berkualitas itu butuh ekosistem sekolah yang berkolaborasi dengan baik sehingga memunculkan kualitas yang terbaik pula. Itu. Luar Terima biasa, kasih. tepuk tangan untuk Bu Diah. Jawaban PP ini gamblang, tuntas, lugas, ngoten nggih. Alhamdulillah. Berarti dari ketiganya saya menyimpulkan itu tidak ada yang menyebutkan bahwa sekolah yang berkualitas iki bangunannya magrong-magrong ora ono ya. Sing kedua mbayari larang-larang ora ono. Sing ketiga sing diantar bocah nggawa mobil-mobil ndak ada. Kesimpulannya semacam itu ya. Nah, sekarang bila mana kita feedback panjenengan ini, feedback ke belakang. Pernah bersekolah nggih? Nah, adakah suatu saat pada waktu itu jenengan merasa semangat aku kudu sekolah, ataukah pada suatu saat aku kok aras-arasen ya? Aku kok aras-arasen ya? Sekarang seolah-olah sebagai siswanya dulu deh. Kapan bersemangat? Kapan? Males. Selaku siswa, dulu pernah di SD. Nah, Bu Justina perjuangannya sungguh luar biasa itu. Nah, sekarang selaku siswa dulu, nanti selaku guru. Semoga Bu Yus. Berdasarkan, terima kasih Pak Ajib, nama saya Justina dari Semandam. Pengalaman yang didapat dari sekolah yang membuat saya semangat ke sekolah ya. Flashback ke belakang, sampai tua pun saya kan minat belajar. Jadi kalau saya selalu semangat belajar dan berdasarkan rapot-rapot saya itu saya selalu nihil ya. Saya tidak pernah merasa malas, nggak pernah. Saya pernah tidak masuk sekolah hanya karena saya cacar air. Sepertinya itu Pak Ajib, saya kayaknya tidak pernah malas deh kalau sampai tua aja semangat belajar. Long life learner ya Mbak. Nah, luar biasa. Berarti tidak ada yang no never. Saya kok merasa kok tidak pernah merasa malas ya. Itu sekolahnya di mana? Dari yang apa dulu? Ya ketika jenjang yang bawah SD SMP itu kok ada gitu ya? semangat terus. Iya benar. Saya tuh di TK Negeri, di Bongsari sana, terus SD-nya di Banyumanik, SD Negeri juga, di SMP-nya di Yayasan Katolik, Alusius, kemudian SMA-nya SMA 9, lalu IKPGRI, Yunis Bank, terus sekarang di Semandam. Luar biasa, penuh dengan keberkahan dan kenikmatan tentunya. Ya, puji Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk Bu Yus. Sekarang satu momen lagi sekarang, itu selaku siswa ya. Sekarang posisi selaku guru saat ini. Semangatnya aku kok datang terus ke sekolah ngopo ya semangatnya. Tetapi suatu saat kok aku males ngopo ya. Nah khusus untuk ini saya minta tolong kepada satu sayung. Siapa gerangan? Pak saya enggak semangat Pak, Rob misalnya. Ceritakan saja untuk itu, monggo. Satu sayung, nah iya monggo Bu At. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Apri Nuryanti, mewakili dari SMA Negeri 1 Sayung. Saya itu pertama diangkat PNS, sudah di SMA Negeri 1 Sayung dan saya sudah mengabdi selama 27 tahun. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Mas. Ingin pindah ke Meranggen 1 ternyata banyak kendalanya. Pengalaman saya jadi guru di SMA Negeri 1 Sayung, saya tuh semangat berangkat tuh ketika saya harus melihat siswa saya. Saya berpikir ternyata saya dibutuhkan oleh mereka. Iya. Gitu.
Apalagi ketika saya cerita tentang pengalaman saya sekolah dulu, karena saya mengalami, saya pernah seusia kalian. Kalian belum tentu mengalami seusia saya. Saya hanya sharing bagaimana pengalaman saya sekolah dulu. Sampai saya bisa menjadi seperti ini. Jadi kadang saya ingin lebih suka bercerita kepada mereka untuk memberikan motivasi. Karena memang bisa dikatakan Sayong itu bagaimana ya? Untuk keluar itu aja sudah dihadapkan dengan jalan yang besar ya kan. Jadi gerak siswa itu kalau yang daerah sekitar SMA Negeri 1 Sayong yang bertempat tinggal di sana, mereka untuk keluar itu rasanya pikir-pikir dulu ya. Apalagi kalau sudah diterjang rob ya. Kemudian yang bikin saya malas berangkat ke sekolah itu gini Pak. Apa yang harus saya berikan kepada siswa biar mereka itu terpenuhi kebutuhannya. Di situ saya disadarkan betapa saya kurang banyak pengalaman maupun pengetahuan meskipun saya sudah 27 tahun di sana. Kemudian dihadapkan dengan kebutuhan siswa di zaman yang sekarang ini. Saya ingin menggerakkan siswa, nanti terbentur dengan minat mereka, terbentur dengan masalah biaya atau fasilitas yang lainnya. Jadi kadang saya tuh merasa apa yang harus saya berikan ya. Di situ kadang-kadang banyak sekali kendala. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Afri, luar biasa. Tepuk tangan untuk SMA 1 Sayong yang pada dasarnya adalah berorientasi pada layanan kepada siswanya. Semangat karena sudah ditunggu siswanya. Karena itu amanah. Yang kedua, tidak semangat atau malas manakala aku kok merasa belum siap memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Luar biasa. Apakah demikian apa yang disampaikan itu? Ini juga panjenengan pertanyaan pemantiknya tadi, apa yang membuat Anda semangat datang ke sekolah? Siswa. Apa yang membuat Anda malas datang ke sekolah? Siswa. Cuman siswa yang dua adalah kemampuan kita. Kapasitas kita, kompetensi kita yang belum bisa memberikan terbaik kepada anak-anak. Takut tidak dapat memberikan layanan yang terbaik. Sungguh luar biasa. Malasnya, aku ditukari konco aku kok aku malas Semangat, ternyata di sana banyak yang ngawe-ngawe. Itu untuk yang semangat sama yang malas. Ternyata lebih dari itu. Luar biasa, beban tanggung jawab itu sebagai sebuah amanah yang harus kita tanjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu layanan pendidikan itu diberikan adanya ini, poin-poinnya. Yang pertama adalah bahwasanya interaksi positif guru dengan murid, sehingga panjenengan merasa tersentuh hatinya sehingga aku harus tetap berangkat, Berikutnya suasana belajar yang dialami. Tentu karena interaksi sosial itu sangat dinamis, ada kalanya menyentuh hati, ada kalanya menyentak hati. Menyentuh hati, begitu berartinya anak, begitu perjuangan berat anak. Tetapi menyentak hati ternyata suatu saat anak itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Yang ada di sana, suasana belajarnya. Berikutnya adalah kebutuhan belajar yang terpenuhi, oke. Yang orientasinya adalah kepada anak. Bukan kita itu hanya sekedar ngasih ke materi, gugur kewajiban, wis rampung, tidak. Tetapi apakah yang kita sampaikan itu bisa dipahami, bisa diimplementasikan, diterapkan oleh anak-anak kita. Berikutnya tersedia layanan sesuai dengan kebutuhan. Nah ini ada sarana prasarana yang dapat dipakai sesuai kebutuhan. Apakah manakala sarana prasarananya tidak lengkap, kita sudah berhenti begitu saja? Ataukah tetap ada motivasi? Alhamdulillah, manakala kita melihat itu teman-teman saudara kita yang ada di ujung sana, daerah terpinggir, terisolir, paling ujung dari Indonesia dengan kapasitas wifi-nya tidak ada sama sekali. Kalaupun ada harus berjuang ke puncak bukit dan naik ke pohon nira yang paling tinggi agar supaya dapat wifi-nya. Itu butuh perjuangan. Bagi kita sudah on the way, on the track, semuanya serba ada. Kelengkapan inilah yang harusnya memotivasi kita untuk memberikan layanan yang bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, kondisi lingkungan di sekolah, apakah sudah memberikan rasa aman dan nyaman? Sehingga buat Bapak, Ibu, guru, karyawan, siswa, terjalin sebuah interaksi yang wajar, tanpa ada
intrik, tanpa ada muncul fenomena-fenomena yang menjadikan ketidaknyamanan dalam keseharian. Kita lihat lagi. Nah, mari kita mulai sekarang mengenal apa saja ciri-ciri sekolah yang memberikan layanan yang berkualitas. Bapak Ibu, adakah dari 4 itu ada pada alam pemikiran panjenengan? Secara garis bawah, bahwasanya tadi memang berorientasi pada murid. Sayung menyampaikan, kepada Ki Ageng Giri juga menyampaikan, Dua Meranggen juga menyampaikan. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini semuanya berpusat pada murid. Yang kedua, pendidiknya reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Reflektif tentu itu menjadi sebuah kaca pengilon, cerminan kita. Apakah kita sudah memberikan layanan yang terbaik buat anak-anak kita? Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Cuman mau tidak kita reflektif, mau tidak kita mengaca diri kita sendiri, kurangannya apa ya? Apa yang diinginkan oleh anak apa ya? Kita mau menangkap sinyal-sinyal dari anak itu. Reflektif, gemar belajar, tadi senantiasa belajar. Kemudian yang ketiga berbagi. Berbaginya tidak membawa bekal makanan dimakan berdua, sama minumnya juga bukan hanya itu, tetapi berbaginya adalah berbagi ilmu, pengalaman, share and to share, terkait dengan bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas layanan pembelajaran. Berkolaborasi, manakala teman sejawat sesama rumpun, oke, bisa dilakukan itu. 3, iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Yang keempat, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama, pembelajaran yang berkualitas pada murid. Saya tidak akan membacakan semuanya. Pada momen ini saya gilirkan saja kepada perwakilan dari sekolah. Apakah sudah mewujudkan pembelajaran yang berkualitas pada murid berdasarkan 4 item itu? Perencanaan, assessment, manajemen kelas, dukungan sosial emosional. Apakah sudah diupayakan di sekolahan kita? Ataukah ada upaya menuju ke sana? Oke, khusus untuk ini dari Ki Ageng Giri, sumangga. Pembelajaran yang berkualitas pada murid, berorientasi pada murid. Apakah sudah menunjukkan itu berdasarkan 4 ciri-cirinya ini? Sumangga, siapa? Pak Yusuf lagi ataukah gantian yang lain? Monggo Ibu, Bapak, asatidah. Pak Yusuf mau sangune karo jenengan sami oh Bu. Malah Pak Yusuf sing nyetir kok mosok dipasrahi terus Bu. Sakake Pak Yusuf. Monggo Bu. Ini Bu. Monggo. Oke. Untuk pembelajar, maaf saya agak ini Pak, kurang jelas nggih karena agak minus nggih. Untuk pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Ngajeng mawon Bu sebagai PK, pengelolaan kelas. Nah, monggo, enggak apa-apa. Kalau tadi panjenengan kepengennya nyanyi, jangan. Sekarang saja untuk baca itu. Enggak apa-apa, pengelolaan kelas saja. Silahkan mendekati ke sumbernya. Supaya bacaannya bisa tampak dengan jelas. Nggih, monggo. Nggih, saya baca mawon nggih. Untuk yang pertanyaan, bagaimana ciri-ciri sekolah yang memberikan proses pembelajaran yang berkualitas pada murid? Apakah perencanaan pembelajaran yang efektif? Nggih, untuk pembelajaran yang efektif, kalau untuk di sekolah kami, ini sudah terlaksana dengan perencanaannya itu dengan membuat program-program yang mungkin sudah dilaksanakan untuk mengembangkan potensi siswa, untuk mengetahui apakah siswa tersebut punya bakat, ini mengembangkan potensi dari siswa yang dimiliki, kemudian berusaha untuk membuat suasana di kelas yang menyenangkan, sehingga tidak
sehingga siswa itu tidak merasa bosan ataupun juga terbebani dengan mungkin kalau di SMA itu kan pelajarannya lebih ke teori nggih Pak. Jadi mungkin inovasi-inovasi seperti itu. Oke. Nggih, ngoten. Terima kasih. Bu sinten Bu asmane Bu? Oh nggih, nama saya Bu Ayi. Bu Ayi, Bu Ayi. Koncoku kok Pak Ayi, jenengan kok Bu Ayi. Oh, ngoten. Nggih, matur suwun. Kesimpulannya beberapa item dari 4 itu sudah terrealisasi nggih. Luar biasa. Terima kasih. Berikutnya adalah sekolah yang berkualitas itu adalah pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Dengan 3 item itu. Apakah sudah ada upaya menuju ke sana? Saya mohonkan kepada SMA 2 Meranggen untuk bisa memberikan responnya. Sinten? Ditudang-tuding rampung-rampung Bu. Kula mawon sing nudingi pun nek kula berarti piyambake mesti ngono. Monggo Bu Magister baru. Bu Lina, selamat nggih Bu nggih. Saya itu enggak bisa loh Pak. Saya baca dulu ya. Ini saya untuk yang poin pendidik terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Yang tadi mana ya? Pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Kalau untuk reflektif sendiri mungkin dengan sudah dilaksanakan, antara lain yang berpihak pada siswa dengan memperbanyak diskusi, kemudian bagaimana dia mengasah supaya dapat mengikuti perkembangan, antara lain mampu berpikir kritis dengan memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata-kata yang lebih menantang, misalnya menggunakan kata mengapa atau bagaimana, dan menghindari kata-kata yang sifatnya hanya apakah atau mungkin hanya siapakah yang cenderung kurang menantang. Kemudian yang berbagi, berkolaborasi mungkin dengan ada di SMA 2 Meranggen itu ada tiap hari Jumat itu ada namanya Bu? Ya, berbagi praktik baik, kita saling berbagi info berkaitan dengan pembelajaran. Saya kira itu saja. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Lina dari SMA Negeri 2 Meranggen. Yang paling berat adalah ini Bu, Bapak. Yang paling berat adalah pendidik terbuka untuk menerapkan praktek baru. Umumnya kita itu berada pada zona nyaman. Ngopo tah ndadak koyo ngono kuwi. Biasa wae anakku, bocah-bocahku sih pinter kok. Nilainya yo apik-apik. Kenapa? Cuman masalahnya yang perlu kita perhatikan adalah user kita itu senantiasa menaikkan grade keinginannya mereka, targetnya mereka. Grade-nya naik, tidak sebagaimana yang kita asumsikan. Oleh karenanya jenis layanannya juga harus, layanan yang itu yang ditandakan dengan apa? Perubahan praktek baiknya, itu yang senantiasa harus kita tingkatkan lagi. Nih, jadi khusus untuk ini menerapkan praktek baru yang sekiranya dapat memberikan pengalaman belajar yang terbaik kepada anak didik kita. Nah, kita tidak salah tetapi malah didorong, ayo. Sekecil apapun perubahan yang kita lakukan dalam skenario pembelajaran, insya Allah itu akan menjadikan suasana baru buat peserta didik. Menjadikan putra-putri anak didik kita cinta kepada panjenengan. Dampaknya apa? Kalau panjenengan tidak hadir ke sekolah, tidak hadir ke kelas, ditanyakan, digoleki. Pertanyaan paling yang dasar, bukanlah sosok guru yang pintar, sosok guru yang IT, sosok yang mungkin GP sekalipun yang diharapkan anak itu di sekolah, di kelas. Tetapi sosok guru yang dapat memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan anaknya. Apakah itu ketika berinteraksi sosial ataukah terkait dengan rasa ingin tahunya dia, yang menjadikan sebagai sarana untuk mengembangkan keilmuannya. Rasa haus mereka terhadap ilmu
senantiasa mendapatkan sumber yang dia inginkan. Kok bertanya tidak dijawab, itu neng kene kita piye. Tetapi selalu bertanya dan mendapatkan jawaban yang menyenangkan sesuai dengan harapan mereka, dia akan bertanya. Dan bertanya atau curiosity itulah yang menjadikan ilmu senantiasa berkembang. Bapak Ibu, posisi kita suatu saat nanti akan digantikan enggak ya dengan AI? Google kan ono kabeh, lengkap, bahkan jawabannya luar biasa. Kita jawabnya mungkin 2-3 kalimat ya, AI-nya berapa itu? Bisa ratusan kalimat yang menjawab terkait dengan pertanyaan dari siswa. Tetapi ada satu bagian yang sekiranya itu kita bisa libatkan dalam pengalaman belajar yang terbaik, interaksi sosialnya, kedekatan kita dengan para siswa semuanya. Karena itu nanti akan menjalankan yang 3 ini, yaitu situasi sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Terciptalah 3 lingkungan itu, aman, inklusif, dan bineka. Nah, khusus untuk ini sumangga kembali lagi ke Satu Sayong, berkesempatan untuk memberikan ilustrasinya. Apakah sudah merujuk ke sana? Ataukah ada beberapa poin yang akan kita raih terkait dengan itu? Semoga dari Satu Sayong. Monggo Bu Miski. Nah, cocok berarti tenan Bu Miski. Responsif. Panjenengan kok tahu, Pak? Oh, lah wong temane. Monggo Bu Miski. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya wabarakatuh. Bu Miski dari SMA Negeri 1 Sayong. Untuk menanggapi atau menyampaikan jawaban tentang bagaimana ciri-ciri sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan, yang tentunya sesuai dengan sekolah yang saya tempati nggih. Menurut saya pribadi di SMA Negeri 1 Sayong sudah terdapat ciri-ciri tersebut, aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Terbukti di sana aman, tidak pernah terjadi sesuatu hal yang mengganggu kenyamanan siswa, para siswa maupun warga sekolah. Kemudian inklusif, saya beri gambaran bahwa di sana pun bagi tenaga pendidikan bisa berbagi praktek baik dengan pengalaman yang mereka punya, yaitu di TIK maupun di kedisiplinan siswa. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana SMA Negeri 1 Sayong, memang tidak bisa disamakan dengan sekolah lain nggih Bapak Ibu, nyun sewu. Bagi kami, ukuran kami adalah mengeluarkan para siswa tersebut dengan kualitas yang sesuai dengan ukuran kita dan daerah setempat. Jadi memang tidak bisa disamakan dengan sekolah lain. Mereka punya sopan santun yang tinggi, adab yang baik, kemudian jujur yang diutamakan, itu sudah luar biasa menurut kami. Dan ketika mereka sudah lulus lalu teringat pada kami, lalu mengucapkan terima kasih, itu juga sudah luar biasa buat kami. Nah, itu bukti bahwa di sekolah kami aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Miski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tercipta ekosistem belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan buat Bapak Ibu memberikan tugas pembelajarannya sekaligus anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran. Ekosistemnya yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta inklusif. Selanjutnya adalah ini, memiliki kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Nah, tadi di awal sudah disampaikan angen-angennya mengapa memberikan sebuah gambaran kondisi sekolah saat ini sebagai apa. Apakah itu cenderung kepada sesuatu yang sekiranya sifatnya kognitif saja, ataukah juga yang sifatnya afektif.
Ternyata yang panjenengan sampaikan itu harus dituangkan juga ke sini. Nomor 3, yang pertama ini. Memiliki visi pembelajaran yang jelas, berkolaborasi bersama warga sekolah untuk mencapainya. Visi pembelajaran. Dengan adanya kurikulum merdeka, berorientasi pada layanan sesuai kebutuhan murid, dengan diferensiasinya, maka kita nanti tidak hanya berorientasi pada kognitif saja, tetapi juga afektif ataukah juga psikomotor. Dari ketiga-tiganya, kalau dulu kognitifnya yang lebih kedepankan. Sekarang dari Sayong ataupun dari Ki Ageng Giri tadi sudah menyampaikan sinyalnya. Tidak hanya pinter Pak, tidak hanya cerdas, tetapi mempunyai karakter yang mulia, berakhlak mulia. Tadi juga disampaikan yang ada di sana. Dan itu masuk kepada visinya sekolah. Dan visinya sekolah merupakan angan-angan seluruh warga sekolah yang perlu dijabarkan oleh semua warga sekolah, termasuk mempunyai visi masing-masing Bapak Ibu Guru. Tujuan dalam hati kita apa ya? Komitmen kita apa ya dalam rangka melaksanakan tugas semacam itu. Sehingga kita ketika memberikan layanan dan ketemu di lingkungan kelas yang sangat heterogen, kita tidak serta-merta orientasinya hanya pintar toh. Kalaupun ada anak yang sekiranya berhalangan, tentu kita respon, tanya bagaimana kabarnya. Kalaupun ada anak yang kesulitan, kita berkesempatan untuk mendampinginya, ada yang bisa dibantu. Ketika ada anak punya masalah, kita juga hadir di sana. Nah, itu visi pembelajaran. Nah, itu merupakan salah satu komitmen kepemimpinan pembelajaran di dalam kelas. Bahwasanya tidak ada hambatan apapun yang menghilangkan kesempatan anak untuk belajar. Kowe ora nggawa buku, ana metu wae. Ndak ada. Nah, orang nggawa buku ya wis, sekarang tetap harus belajar tetapi mekanismenya yang berbeda. Yang kedua, terus-menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Terus-menerus melakukan perbaikan, berarti reflektif tadi, kemudian ketemu akar masalahnya, ditemukan untuk solusinya, kemudian direncanakan tindak lanjutnya. Itu satu rangkaian. Terus-menerus melakukan perbaikan berkelanjutan. Agar supaya kualitas layanan yang kita berikan luar biasa. Kita berada di ruang kelas itu tidak karena kita digaji, tidak. Tetapi panggilan hati kita bahwasanya kita harus nyelengi bekal untuk kehidupan akhir nanti. Caranya nyelengi gimana? Memberikan bekal keilmuan kita kepada anak-anak. Tidak hanya ilmu teknologinya saja, tetapi perilakunya kita juga penuh. Kita singgah. Karena itulah nanti yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat, insya Allah kita sudah punya investasi jangka panjang. Bahwasanya guru adalah profesi yang sungguh mulia. Oleh karenanya masuknya adalah itu. Yang ketiga, senantiasa merencanakan melakukan peningkatan kompetensi SDM termasuk untuk dirinya sendiri. Nah, untuk kapasitas ini tentu ya ada di PMM-nya, ada webinar online-nya, ada seminar online-nya, ada diklat teknis dan diklat-diklat yang lainnya untuk bisa diikuti. Kemudian yang keempat, pengelolaan sumber daya sekolah sesuai dengan perencanaan, transparansi dan akuntabel. Ini termasuk kategori di PBD, perencanaan berbasis data. Berikutnya adalah, nah ini Bapak Ibu, rapot pendidikan. Jadi semua 4 pilihan sekolah yang berkualitas itu pada dasarnya tergambarkan di rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikannya kita seperti apa ya? Apakah merah, ataukah kuning, ataukah hijau? Dan itu by proses, tidak serta-merta. Terlebih lagi yang akan kita jelang 20, 21, 22, 23, 24 Agustus nanti adalah pelaksanaan ANBK. Cerminannya dari layanan yang ada di sekolah itu adalah di rapot pendidikan. Bahkan nantinya rapot pendidikan itu pula yang menggantikan posisi pelaksanaan dari akreditasi sekolah. Otomatis dari itu. Sampai polisi kebijakan saat ini dari kementerian semacam itu.
Nah, kalaupun nanti Oktober ganti lagi ya enggak tahu. Tetapi yang pasti saat ini polisinya semacam itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mempercepat saja. Jadi khusus untuk yang ini saya menegaskan bahwasanya sekolah yang berkualitas adalah proses pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar murid. Yang kedua, pendidiknya gemar belajar dan berrefleksi. Yang ketiga adalah iklim lingkungan belajar yang aman, kemudian kebutuhannya terpenuhi dan sikap positif terhadap keberagaman. Yang keempat, yang terakhir, kepala sekolah mampu memimpin warga sekolah untuk memberikan layanan sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan belajar muridnya. Ini Bapak Ibu, saya menggarisbawahi, kita hadir bersama ataupun saya, itu tidak akan pernah menyimpulkan sekolah ini grade-nya kayak begini, grade-nya. Kita hadir bersama ini dalam rangka memupuk rasa empati. Oh ternyata di Satu Sayung tantangannya kayak begitu, di Ki Ageng Giri tantangannya semacam itu. Berikut juga dua meranggen. Masing-masing sesuai dengan suasana kebatinan dan alam tantangannya. Semesta Tanambang yang ada di sana seperti apa, karakternya beda-beda, tidak bisa disamakan. Tentu nanti dalam posisinya kelompok akan mengkerucut, oh strateginya khusus untuk ini. Ki Ageng Giri lebih banyak ke religiusnya. Kalaupun di Satu Sayung mungkin lebih banyak kepada tantangan alamnya. Bagaimana tantangan alam itu dijawab dengan suatu bukti aktivitas yang sekiranya mendapatkan sebuah kepercayaan diri anak. Membangun kepercayaan diri anak, aku juga bisa. Nah, hal mana yang menunjukkan kebisaan, itu yang nanti kita akan cari. Begitu juga yang dua meranggen dengan segala kelebihannya tentu akan menyocut anak-anak meraih prestasi yang bisa lebih baik lagi. Kemudian komitmen kita adalah terus bergerak maju, memastikan pendidikan terbaik bagi setiap anak. Ini adalah komitmen kita bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih dan semoga rangkaian kegiatan kita siang hari ini, setelah ini nanti juga ada kegiatan dari Pak Udi terkait dengan coaching dan refleksi. Coaching dan refleksi merupakan tindak lanjut dari satu bagian tadi, di bagian 2 adalah merefleksi pembelajaran. Nah, salah satu dari refleksi pembelajaran itu nanti harus kita ukur tindak lanjutnya dalam bentuk assessment. Jadi bersambung jadi satu sehingga nanti kepada panjenengan punya komitmen untuk bisa berbagi ilmunya juga kepada teman-teman di sekolahnya agar supaya dapat meningkatkan kualitas layanan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.